Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa di bab 2 tentang teks narasi. Kita fokuskan di sini ke dalam cerita fantasi. Jadi cerita fantasi ini merupakan bagian dari teks narasi juga ya. Nah, cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang merupakan hayalan dari penulisnya. Jadi hayalan-hayalan, hasil lamunan dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan ke dalam cerita fantasi. Apa ciri umum cerita fantasi? Nah, cerita fantasi itu yang pertama adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Seperti contohnya kalian nonton kartun Doraemon. Nah, di situ kan banyak keanehan-keanehan. Itu bisa digolongkan ke dalam cerita fantasi. Atau kalian pernah nonton Harry Potter. Nah, itu kan ceritanya juga tidak masuk akal. Ya, itu masuk ke dalam cerita fantasi. Pokoknya cerita-cerita yang kalian anggap aneh, tidak seperti di dunia nyata, itu bisa masuk dalam cerita fantasi. Ciri umum yang kedua dari cerita fantasi yaitu adanya ide cerita. Nah, ide cerita di sini harus menarik yang berbeda dengan teks lainnya. Misalnya, kamu berhayal andai saja ada sepatu yang bisa terbang, jadi saya tidak perlu jalan kaki. Nah, itu masuk ke dalam ide cerita yang bisa digolongkan juga ke dalam cerita fantasi. Jadi terbuka terhadap daya hayal penulisnya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Contoh lagi di film Doraemon, ada pintu kemana saja. Dari satu tempat tiba-tiba ada di tempat yang lainnya. Atau misalnya kamu ada di masa sekarang, kemudian 1 detik kemudian kamu berada di masa depan 1000 tahun kemudian. Atau misalnya 100 tahun ke belakang. Nah, jadi cerita fantasi itu betul-betul memainkan imajinasi pengarangnya. Ciri yang keempat yaitu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Contohnya, ada satu tokoh yang kamu ciptakan, dia bisa memukul seorang hanya dengan satu jarinya. Nah, itu kan sakti. Atau mungkin kamu menciptakan tokoh manusia yang hidungnya seperti belalai gajah atau lain sebagainya, pokoknya sesuaikan dengan imajinasi kamu. Nah, itu namanya tokohnya unik. Ciri selanjutnya yang kelima yaitu bersifat fiksi. Nah, jadi kalau dalam sebuah bacaan itu ada yang sifatnya fiksi. Fiksi itu berarti tidak nyata. Dan ada juga yang sifatnya non-fiksi. Non-fiksi itu artinya yang nyata. Biasanya itu berkaitan dengan buku-buku ilmiah seperti itu. Nah, kalau cerita fantasi itu masuknya ke fiksi. Jadi ceritanya itu bukan betul-betul diambil dari kejadian nyata. Jadi banyak ditambahkan dengan hayalan, imajinasi penulisnya. Dan ciri yang terakhir yang keenam yaitu bahasa. Jadi penggunaan bahasanya itu menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Jadi kamu tuh pokoknya menggunakan bahasa yang betul-betul menjelaskan secara detail tentang cerita yang akan kamu sampaikan kepada pembacanya, sehingga si pembaca itu turut merasakan masuk ke dalam cerita kamu. Kita lanjutkan struktur cerita fantasi. Baik, kita baca bersama-sama dahulu ceritanya. Belajar dengan Gajah Mada. Bagian orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Deni dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi, tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. "Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan.
Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu," laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa bapak?" Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu," jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. "Gajah Mada!" Suara ketiganya seperti tercekat. "Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna." Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari," Ardi menjawab agak terbata-bata. "Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah," Handi menyahut. "Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku," Dani menimpali jawaban teman-temannya. "Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula." Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. "Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu." Handi memulai mengajukan ide. "Saya berusaha bekerja keras dan tidak menyontek waktu ujian," kata-kata Ardi meluncur deras. "Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun," Dani bertutur dengan lancar. Nah, itu yang tadi adalah bagian komplikasi. Jadi munculnya masalah sampai masalah tersebut memuncak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian resolusinya. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata. Seakan tidak percaya, mereka saling berangkulan. "Benar kata Gajah Mada tadi," Handi berucap lirih. "Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar," Ardi berkata hampir tak terdengar. "Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik." Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Baik, sudah dibacakan semuanya. Jadi tadi yang pertama itu bagian orientasi, itu memperkenalkan dari mulai latarnya, kemudian tokohnya siapa. Nah, di komplikasi tadi kan ketika timbulnya masalah, sampai masalah itu memuncak ketika mereka berada di zaman sekarang, tiba-tiba bertemu dengan tokoh pahlawan di zaman dahulu, yaitu Patih Gajah Mada. Kemudian ke resolusi. Nah, resolusi itu penyelesaian ketika si Dani itu setelah selesai mengucapkan kata-katanya tiba-tiba berada di Candi Trowulan kembali. Nah, jadi seperti itu strukturnya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi struktur itu harus berurutan, orientasi dulu, komplikasi, baru resolusi. Selanjutnya ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang. Contoh kalimatnya, Erza pergi ke sebuah restoran. Dia akan membeli ayam goreng. Nah, dianya itu merupakan kata ganti dari Erza. Kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di teks deskripsi. Contoh, awannya kelabu ya. Nah, kalau awannya kelabu ya berarti
kamu harus melihatnya dulu, otomatis menggunakan indera penglihatan. Jadi disesuaikan saja. Atau wah, kue ini kok rasanya asin ya. Nah, berarti itu menggunakan indera pengecap gitu. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana itu harus kamu buat sedetail mungkin bagaimana caranya agar si pembaca itu ikut terjun langsung ke dalam ceritamu. Di sini contohnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ya, perlu kita garis bawahi, sunyi dan penuh kesedihan itu melambangkan latar suasana dari cerita tersebut. Selanjutnya latar waktu. Latar waktunya juga harus kamu jelaskan biar suasananya itu makin terlihat gitu ya dalam ceritanya. Misalnya kamu mengatakan tengah malam, siang, sore, atau misalnya kamu mau menggunakan kata-kata seperti rembulan yang sudah muncul. Nah, berarti itu kan mengartikan bahwa latar waktunya adalah malam hari. Selanjutnya kata sambung penanda urutan waktu. Nah, contohnya itu ada kemudian, setelah itu, sementara, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sesudah, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh kata sambung penanda urutan waktu. Diingat-ingat ya. Di situ lihat contohnya. Yang pertama, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, di mana kata sambung penanda waktunya? Nah, itu terletak pada kata setelah. Nah, setelah itu kata sambung penanda urutan waktu. Ya, contoh yang kedua itu ada yang dicetak tebal 2 tahun kemudian. Nah, ya. Kemudian yang ketiga akhirnya. Nah, itu masuk kata sambung penanda urutan waktu. Selanjutnya penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ini tuh biar lebih mendramatisir, biar lebih menarik ya. Contohnya, tiba-tiba. Nah, kan makin keren tuh. Kemudian, tanpa diduga atau di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, itu kan lebih menggali emosi gitu ya. Kemudian selanjutnya penggunaan dialog atau kalimat langsung. Contoh, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Nah, jadi ciri khas dari kalimat langsung itu dengan adanya tanda kutip. Ya, ada tuturan dan ada penuturnya, atau bisa juga dibalik, penutur dulu baru tuturannya. Seperti itu. Nah, agar lebih mudah memahami konsepnya, saya sarankan untuk membuat peta konsepnya, kemudian kalian pelajari lagi, perbanyak membaca dari buku paket atau dari buku-buku lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.